kurikulum ini, sama ngaji di TPA yang ayah buat di Bambu Apus itu, di dekat rumah itu, Bang. Jadi menurut saya itu saya udah bisa lah, Al-Quran udah bisa, terus saya tulisan imla itu sudah bisa, tapi ternyata masih belum. Dari kelas B sampai kelas 1 itu mungkin ada sampai M. Kelas M itu saya duduk di kelas F dulu, F. Ya. Mayor Pitra, berapa lama pendidikan di Gontor? Ya, pendidikan di Gontor 6 tahun, Bang. 6 tahun ya? 6 tahun. Ya, dari tahun 98 sampai? Terakhir sampai 2004, Tom. 2004 ya? 2004, ya. Berarti kalau sekolah non-agama dari SMP sampai SMA ya? Ya, SMP SMA. Ya. Selama mengenyam pendidikan pesantren di Gontor, secara belajar atau akademik, Mayor Pitra ada mengalami hambatan nggak? Kemudian yang menonjol dari pelajaran itu apa? Di luar itu tentu kan ada kegiatan non-akademik. Apa saja yang Mayor Pitra ikuti saat ini? Baik, terima kasih Bang. Untuk kendala selama belajar di Gontor, ya alhamdulillah semua bisa kita laksanakan dengan baik. Terus kalau ekstrakurikuler di pondok itu lebih banyak lah prestasinya, Bang. Karena saya masuk dalam tim khusus Pramuka Gontor saat itu. Jadi mengirim duta santrinya untuk jambore nasional, terus jambore nasional pesantren se-Indonesia. Nah, alhamdulillah itu kita dapat peringkat 1 di seluruh pesantren di Indonesia. Terus kalau olahraga, kebetulan saya dikasih amanat sebagai ketua Porpik. Porpik itu Persatuan Bola Basket Gontor. Itu alhamdulillah di beberapa event waktu di Gontor itu kita dapat juara 1. Hanya Gontor untuk masuk ke jenjang nasional saat itu terputus gara-gara Gontor itu harus melaksanakan ujian. Jadi Gontor itu lebih fokus terhadap santrinya untuk melaksanakan pendidikan, walaupun itu ada prestasi yang membanggakan untuk Gontor itu sendiri dalam perlombaan. Jadi apabila waktu itu bersamaan dengan ujian santri, nah itu mau tidak mau harus kita korbankan pertandingan itu, perlombaan itu demi santri-santri untuk melaksanakan proses ujian belajar mengajar di Gontor, Bang. Demikian, Bang. Itu pramukanya tahun berapa? Tahun berapa dulu, Bang, ya? Udah lupa itu. Saya meninggalkan pondok aja udah cukup lama, 2004. 2004. Ya, selama 98 sampai 2004 itu. Pramuka terus berarti ya? Ya, kalau di Gontor itu pramuka itu wajib, Bang. Iya. Jadi pramuka itu salah satu membentuk jiwa korsa, rasa cinta kita kepada bangsa itu ya melalui pramuka itu. Bisa kita bilang kalau setelah saya sadar di militer ini, Gontor itu sudah membentuk komponen cadangan militer lah melalui pramuka. Ya, karena di pramuka itu ada PBB, ada sandi, morse. Di pramuka itu ada wit game, hacking, seperti kita melintas medan, kegiatan-kegiatan yang nggak jauh sama lah seperti militer juga. Ya, artinya secara tidak langsung jiwa militer ini kan dari pesantren juga sudah terbentuk ya. Ya. Melalui pramuka tadi, nah termasuk pemahaman kemiliteran, kebangsaan sudah ada sejak di pesantren itu. Nah, jadi proses seleksi untuk ke Jambore ini sendiri bagaimana, Mayor Pitra? Ini kan tentu melewati ada tahapan dan tentu banyak santri yang ikut waktu itu selain Mayor Pitra.
Jadi dulu itu ada gugus depan di Gontor itu banyak, Bang. Kurang lebih 1, 2, 3. Ya sampai 10 lah mungkin. Jadi dari semua POT itu, dari semua kelompok pramuka yang ada di Gontor itu diseleksi. Dia mengirim tim-timnya. Mengirim timnya untuk seleksi. Ya itulah nanti yang terpilih satu regu, contoh dari banyaknya santri itu terpilih hanya 10 orang. Regu penggalang, 10 orang regu penegak yang siap dilombakan. Ya alhamdulillah masuk di dalamnya itu, Bang. Ya, Atas izin Allah. keren sekali ya, hebat ya, luar biasa. Ya. Dan sampai ke Jambore Nasional. Waktu itu di mana Jambore Nasionalnya? Di Baturaden dulu, Bang. Di Batu Di Raja. Jawa Tengah. Baturaden. Baturaden, Mas. Baturaden. Ya, Jawa Tengah. itu kan prestasi luar biasa. Dan seperti disampaikan tadi ada benang merah yang kemudian ikut menguatkan karena di pesantren ini sudah ada fondasinya. Untuk olahraga sendiri, basketball waktu itu, bagaimana proses? Kemudian sebenarnya kalau dari kecil itu saya lebih fokus ke bola, Bang. Ke bola. Tapi setelah masuk di Gontor itu saya pengen bisa basket. Karena olahraga yang susah, menurut saya olahraga yang susah dengan peraturannya. Yang kedua juga, ya untungnya saya masuk basket ya bisa meninggikan badan mungkin karena loncat-loncat aja olahraganya. Jadi saya mulai tidak bisa dulu. Kalau bola bisa, kalau basket itu mulai dari nol. Saya belajar terus selama di Gontor ya alhamdulillah bisa menjadi tim inti basket Gontor. Ya terpilih juga jadi tim inti basket Gontor, Porpik namanya saat itu. Ya bisa ikut kompetisi-kompetisi lah. Kalau Gontor setingkat Jawa Timur saat itu luar biasa, kita menang terus. Karena kan Gontor tepatnya di Jawa Timur. Ya gimana tidak menang, Bang? Karena santri Gontor itu banyak dari Amerika, yang orang Amerika itu tinggi-tinggi, terus kalau main basket. Jadi tim kami itu satu tim basket itu 5 orang. Yang orang Indonesia cuma saya sama kawan saya berdua. Yang lain tuh orang-orang bule semua santrinya. Santri bule yang main waktu itu. Jadi, kenapa sampai Maher Fitra bisa terpilih di tim itu waktu itu? Ya mungkin dulu saya ada inilah, Bang ya, mungkin lebih hasil seleksinya saya lebih memenuhi syarat mungkin. Iya. Waktu Terus itu yang tinggi kedua, badannya berapa? Ya, Bang? Tinggi badannya berapa? Kalau sekarang saya 173, Bang. 173. 173. Saat itu waktu pas main basket itu? Waduh, dulu nggak sempat ngukur tinggi badan. Iya. Karena kalau basket itu kan prinsipnya dia skill, bukan pendek juga kalau loncatnya tinggi. Enggak, tadi disebutkan juga untuk menambah tinggi badan karena ya loncat-loncat ya. Tapi ini tentu berpengaruh, apalagi dari cerita awal tadi asupan gizi oleh Bapak cukup diperhatikan dan Ibu juga cukup memperhatikan ini juga semasa masih balita ya, kemudian dalam masa pertumbuhan itu. Nah, jadi seingat Maher Fitra waktu itu untuk sekelas Jawa Timur ya, tingkat Jawa Timur ya pertandingan basketnya ya. Iya. Dan dulu itu Hexos dulu namanya, Bang ya. Itu juara terus kita. Ya. Dari Ponorogo, tingkat Madiun, terus mau di finalnya di Malang itu kita nggak bisa karena kita ujian. Dari pimpinan pondok tidak bisa saat itu dari Pak Yai. Iya. Lebih penting ujian. Berapa tahun di tim itu, Maher Fitra? Saya lama, Bang. Semenjak hampir 3 tahun lah saya gabung tim inti basket Gontor itu waktu itu. 3 tahun. Tapi saya waktu di Gontor tuh olahraga apa aja saya ikuti. Misalnya ada tanding bola, ikut main bola. Ikut tim bola juga? Ikut. Biasanya yang bergengsi itu kan di sana itu bola, basket, yang bergengsi lah. Kalau di pondok saat itu. Ya saya ikut. Ya dengannya di militer sekarang ini ya mau nggak mau. Ya kalau bola sama anggota ya ajang kita dekat sama anggota lah. Di militer ini kan bola bisa rame main. Ya kalau sekarang ya insya Allah masih oke, masih bisa. Sebatas harus hati-hati juga.
Karena kita jangan gara-gara main bola kena tendon kita Bang, bisa cacat karena kan militer ini kita masih tes lari, tes berenang, tes nembak, apalagi saya di pasukan tempur infanteri. Ya, dan saya baca di sebuah artikel, sewaktu penugasan di Aceh kan sempat ikut bola juga ya dengan masyarakat setempat ya. Nah, betul Bang. Nah, ternyata kan ini rahasianya waktu pas di pesantren. Berarti waktu itu yang Iya. paling bergengsi bola sama basket. Dan di bola tadi, apa itu sebatas di internal Gontor atau juga mewakili Gontor keluar? Masuk tim utama? Mewakili Gontor. Mewakili Gontor. Masuk tim utama ya. juga? Iya. Santri Gontor ribuan saat itu tuh. Iya. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah pernah mewakili Gontor Pramuka, pernah mewakili Gontor olahraga. Ya itulah yang kita bisa cuman Bang. Ya itu luar biasa. Yang kita bisa. Dari Minimal ada ribuan pengabdian. bisa terpilih, kemudian mewakili Gontornya itu luar biasa dan juara. Apalagi basket tadi ya. Iya. Dari 5 pemain, 2 diantaranya Indonesia dan selebihnya asing, santri asing. Iya. Tapi nggak kalah tinggi waktu itu Mayor Fitra dengan mereka ya. Ya mungkin saya paling pendek dulu Bang. Saya paling pendek. Cuman saya nggak kalah akal aja. Kalau ngakalin basket, orang tinggi itu kan pura-pura kita mau shoot, habis itu kan dia loncat mau blok. Nah, kita nggak shoot, dia turun dari loncatnya, baru kita loncat, baru shoot. Iya, Seperti itulah ngakalinnya. Oke. Harus bermain akal kita. Iya, di akalnya lebih ya, alhamdulillah. Nah, kalau yang kegiatan lain masih ada diikuti waktu itu? Saya lebih cenderung ke pramuka dan olahraga Bang waktu di Gontor. Cenderung yang 2 itu ya. Itu aja. Nah, secara akademik sama tadi organisasi. Tidak ada kendala ya, secara akademik. Dari sisi nilai waktu itu gimana? Apakah menonjol secara akademiknya? Saya ya tengah-tengah aja lah Bang, menengah-menengah aja. Ya. Kalau terlalu menonjol, karena saya orang yang aktif dalam organisasi saat itu Bang. Mungkin saya bisa belajar juga. Saya organisasi saya itu yang banyak sekali lah saat itu. Jadi ketua angkatan, terus jadi ketua pramuka, jadi ketua basket, jadi ketua konsul Jakarta. Saat itu saya konsul Jakarta. Jadi ketua Basatin, banyaklah. Saat itu saya menjabat di organisasi di pondok itu selalu dapatnya itu jadi ketua, jadi rois. Ya? Jadi rois memang ketua. Dari pesantren itu sudah kelihatan jiwa kepemimpinannya dan dikasih amanah dengan mengetuai ya, jadi amirnya ya. Total alhamdulillah. Berapa organisasi yang diketuai waktu itu? Saya hitung itu sampai saya akhir itu ada 30 organisasi, Bang. 30 organisasi. Banyak sekali ya. 30 organisasi yang ada di pondok itu jadi ketua. Karena kan sistemnya kalau di Gontor itu kan pemilihan ketua itu nggak bisa ditunjuk, tapi demokrasi. Dalam artian ya? Itu dipilih. Dipilih tiga wakil, nanti dipilih suara terbanyak, dialah jadi ketua. Yang kedua jadi wakil, yang ketiga itu jadi apa? Jadi kepala pengurusannya atau apa gitu organisasinya. Ya. Itu ke-30 organisasi, ke-30-nya Mayor Fitra ketuanya saat itu. Ketuanya semua ketuanya. Jadi ketua alhamdulillah. Wah, ini luar biasa ini ya. Memimpin 30 organisasi sepanjang 6 tahun itu. Iya. Itu bagaimana membagi waktunya? Begitu banyak organisasi di antara olahraga, mengetuai banyak organisasi dan saat bersamaan dengan belajar. Walaupun tadi secara akademik ya di tengah-tengah. Ya itu Bang, memang kalau dalam organisasi itu apabila saya menjabat sebagai pemimpin, yang pasti alhamdulillah saya bisa totalitas lah ke situ. Yang pasti ada plus ada minusnya. Terpengaruh dengan waktu belajar saya. Dengan waktu belajar saya tidak bisa sama seperti kawan-kawan saya yang dia fokus belajar untuk ujian saja. Nah, itu. Tapi saya bersyukurnya
dengan modal ikut organisasi-organisasi selama di pondok itu menjadi modal saya ketika saya berada di militer. Ya. Ya, bagaimana saya dikasih amanah sebagai komandan, jabatan komandan, komandan peleton, komandan kompi, itu kita bisa membawa anggota berhasil sesuai dengan tugas pokok di militer. Mayor Pitra, berapa banyak waktu itu santri seangkatan Mayor Pitra di Gontor? Santri, kalau santri banyak ya Bang ya. Santri itu bisa hampir saat itu mungkin 4.000 sampai 5.000 santri di Gontor satu itu. Itu selama Tapi 6 tahun. Selama 6 iya, santri semua dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 intensif, 2 intensif, kelas 5, 6. Banyak santrinya Bang. Itu yang di Gontor satu saja, makanya sekarang saya yang monitor perkembangannya itu, Gontor itu sudah membangun lagi banyak gedung-gedung bertingkat. Karena tidak cukup untuk menampung santri yang banyak. Ya, di angkatan Mayor Pitra sendiri berapa? Kami kurang lebih 300-an Bang, 300 orang 300 lah, ya. kurang lebih. 300. Angkatan kami itu. Itu laki-laki perempuan sama? 150, Enggak, 150 atau kebanyakan laki-laki? enggak. Laki Bang, laki. Laki ya. Karena Gontor ini jauh dia Bang. Gontor putrinya itu ada di Mantingan, Ngawi. Gontor satunya itu ada di Ponorogo. Oh, Jauh, dipisah ya. Dipisah ya. dipisah, tidak gabung jadi satu. Berarti yang 300 tadi laki-laki semua ya, santri laki ya? Ya, angkatan laki-laki semua. Angkatan laki-laki semua. Baik. Selesai 2004 ya? Ya, betul. 2004 selesai. Selesai 2004, 6 tahun. Setelah dari Gontor, Mayor Pitra melanjutkan pendidikan kemana lagi waktu itu? Saya langsung Bang, tamat dari Gontor itu saya langsung masuk ikut seleksi ke Akademi Militer. Pulang ke Jakarta, ikut seleksi Akademi Militer melalui Panda Kodam Jaya Jakarta. Ya. Kenapa pilihannya ikut Akmil? Pertama memang karena ketertarikan saya dengan pramuka saat di Gontor itu, ya mungkin saya mau melanjutkan ke Akmil. Awalnya masuk ke tentara sih Bang. Awalnya ke tentara, cuma dari bapak ya kalau masuk tentara coba Akmil. Karena kan dulu saya tidak tahu gambaran tentara itu rupanya ada tamtama, ada bintara, ada perwira. Terus perwira itu ada perwira dari sarjana maupun perwira dari akademi militer. Tapi kata ayah kami saat itu, coba masuk ke ini kalau mau ke, ya sama-sama nekat lah. Bapak cuma seorang security, anak dari pesantren, beranikan diri coba masuk ke akademi militer. Ya, akhirnya kita coba, saya coba terus Bang, sambil saya dulu ngajar saya. Saya dulu ngajar basket di Cibubur sama ngajar agama di Cibubur itu, ya iseng-iseng sambil daftar Akmil ke Kodam Jaya dulu. Ya alhamdulillah atas izin Allah bisa masuk Bang. Ya itu prosesnya seperti apa, Mayor Pitra? Ya kalau berbicara proses memang saya diarahkan cukup keras dulu Bang. Jadi pertama itu ayah saya itu ngarahkan untuk tes kesehatan dulu. Saya bolak-balik itu ke RSPAD Jakarta, ke Ridwan Moraksa untuk mengecek kondisi kesehatan saya. Begitu saya sampaikan, saya cek mandiri itu Bang. Tes mandiri itu pakai uang sendiri, minta ke orang tua itu untuk ngecek kesehatan kondisi kita. Terus saya laporan ke ayah saya, alhamdulillah sehat ya. Ya udah, berarti kamu siapkan fisik. Nah, itu saya latihan Bang. Saya lari, push up, saya bawa besi, ngelas besi, taruh di depan rumah untuk restock, push up, sit up bisa lah di lantai-lantai. Restock ini yang susah, momoknya biasanya itu di restock sama berenang. Ya itu terus saya laksanakan Bang. Pagi habis sholat subuh saya lari, siang saya lari, sore saya lari. Kalau misalnya sore saya tidak lari berarti saya berenang ke kolam berenang di Kopassus itu dekat dari rumah. Naik angkot dulu tuh. Terus kalau lari saya ngetesnya itu di lapangan Kopassus juga. Terus kadang sekali saya ke
lapangan stadion kita di Jakarta itu Bang, Bung Karno. Soekarno-Hatta, Stadion Bung Karno di situ, karena satu putaran luarnya itu pas kali 3 kilo diukur, pas kali 3 kilo diukur. Udah bawa teman lah, ajak teman ke sana, saling ngitung kan, teman berapa menit waktunya, saya berapa menit. Ya alhamdulillah di Kodam Jaya saat itu fisik saya itu peringkat 1, ya fisik saya peringkat 1, lari, berenang, restok, push up itu di total nilai itu alhamdulillah peringkat 1. Ya mungkin itu yang bisa membawa saya itu tidak digeser-geser dengan calon taruna lainnya yang dari Jakarta. Itu Bang, alhamdulillah. Tes kesehatannya? Kesehatan alhamdulillah. Kalau kesehatan itu kan dia antara memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Kalau emang tidak memenuhi syarat, karena kan kesehatan itu banyak Bang. Yeah. Kita bukan hanya dites luar saja, tapi dalam juga, bentuk kaki, bentuk postur, terus estetika muka, kalau sikap berdiri itu banyak tesnya itu. Nggak tahu lah, pokoknya saya ikuti saja rule-nya, proses tesnya, ya alhamdulillah atas izin Allah bisa masuk tahap 1, 2 masuk sampai bisa masuk ke dalam. Dan dengan hasil akhir memenuhi syarat ya untuk kesehatannya ya. Alhamdulillah memenuhi syarat untuk kalau masuk. Untuk tes yang lain? Tes lain ada tes mental ideologi, terus ada tes psikologi lapangan, terus tes akademik, tes bahasa Inggris, ada tes jasmani, fisik, dan banyak sih Bang tahapan-tahapan masuk militer itu. Ya, jadi nggak bisa kita hanya otak saja, tidak bisa. Ya, dan itu lolos semua ya? Alhamdulillah. Dari 6 tahapan itu semua kita lolos, diterima di Magelang. Ya, yang paling tinggi tadi nilainya di olahraga itu? Enggak Bang, jadi sebenarnya kalau di militer itu tidak penting tinggi nilainya, tapi memenuhi syarat. Ya. Tapi masuk memenuhi syarat. Contoh misalnya berenang, harapannya sampai 50 meter, nah berarti kita sampai. Nah, jadi waktunya itu pasti dihitung juga sama testor, dihitung. Nah, apabila nanti semua sampai, baru dilihatlah peringkat mungkin ataupun waktu, rankingnya. Makanya misalnya alokasi hanya saat itu Kodam Jaya itu saya masih ingat yang daftar itu sampai 5.000 daftar calon taruna, 5.000 orang, 5.000 orang daftar taruna. Terus diseleksi awal administrasi itu hanya bisa 2.000 calon taruna. Nah, terus berangkat dari Kodam Jaya menuju ke Bandung, tingkat pusat itu kan di Bandung saat itu. Jadi semua daerah Aceh, Medan, Papua tuh, Jakarta tuh datang ke Bandung. Itu Kodam Jaya ngirim 60. Dari 2.000 itu hanya 60 orang dikirim dari Kodam Jaya perwakilan Putra Jakarta. Setelah itu yang masuk ke Magelang itu cuma 28 orang. 28 orang dari Jakarta itu. Dari Jakarta. Ya. Dari Jakarta. Ini kan, kalau keseluruhan Indonesia ini kan itu bisa puluhan ribu ya. Se-Indonesia. Pasti. Kalau se-Indonesia kan seleksi awal mungkin orang daftar ribuan Bang ya, semua banyak. Iya. Dari masing-masing Kodam. Ya, kalau untuk Kodam Jaya saja tadi 5.000. Artinya kalau Indonesia itu bisa puluhan ribu, bahkan lebih. Betul. Dan yang ke Magelang berapa tadi, Mayor Petra? Dari Jakarta yang ke Magelang lulus. Jadi kan dari mulai 5.000, terus 2.000 itu yang bisa untuk seleksi tahapan tesnya. Terus yang ke pusat itu 60 orang, terus yang ke Magelang itu hanya 28 orang, Bang. 28 ya? 28. Itu dari Jakarta aja. Dari Jakarta. Yang pendaftaran Jakarta. Pendaftaran Jakarta. Total se-Indonesia yang ke Magelang? 300. 300. Yang lulus 300. 300 ya? Iya. Wah, ini 300. Panjang dan ketat sekali seleksinya ya. Sampai akhirnya 300 dan Mayor Petra 1 di antara 300 itu se-Indonesia. Ini luar biasa dan prestasi membanggakan pastinya.
Dan tentu ini juga nggak ujuk-ujuk karena memang persiapannya seperti Mayor Pitra sampaikan tadi. Nah, selama pendidikan di sana bagaimana, Mayor Pitra? Bisa diceritakan nggak lebih lanjut setelah masuk, kemudian seperti apa proses di sana? Ya, alhamdulillah Bang ya, karena basic saya mungkin di santri ya. Jadi Ya, saya tidak terlalu kaget lagi ketika masuk ke militer. Masuk ke militer ya mungkin tidak kaget lagi lah. Apapun saya lewati, latihan apapun ya, ya semua resikonya nyawa Bang ya. Karena kita terjun, kita merayap, kita survival, kita di doper, menembak, semua materi yang di militer itu, apalagi akademi militer, yang namanya juga akademi militer. ya, Jadi kampusnya untuk membentuk pimpinan-pimpinan militer di akademi militer itu. Ya jadi kita lewati, alhamdulillah. Saya pun ya kalau di militer itu kan puncaknya itu Bang, ada perlombaan antara Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian saat itu. Nah, jadi ada kegiatan event olahraga lah saat itu. Yang bergengsi itu salah satunya olahraga militer. Nah, saya masuk di dalamnya tim Akmil, saya masuk dan alhamdulillah itu saya finish pertama lah, tercepat saat itu. Waktu di zamannya itu saya dapat 2 medali emas, satu emas, 1 perak. Saya dapat medali untuk mewakili Akmil dalam ajang perlombaan olahraga militer di Taruna. Untuk cabang olahraga apa? Olahraga cross country, Bang. Jadi cross country. Jadi kita bawa perlengkapan militer, helm, senjata lengkap. Kita melintasi medan-medan tantangan medan itu, rintangan. Luar biasa medan. Ya. Dan ini lagi-lagi karena tempaan proses di pesantren tadi. Karena sudah terbiasa berolahraga, terjun di pertandingan olahraga dan mewakili Gontor saat itu. Waktu itu komunikasi dengan orang tua bagaimana? Nah, tentu ini juga bukan hal yang baru buat Mayor Pitra karena 6 tahun sebelumnya pesantren dan tadi pengalaman ini luar biasa, begitu daftar ditinggalkan orang tua. Ini kan tempaannya memang dari awal sudah. Jadi waktu itu komunikasi lancar ya dengan orang tua ya. Apa alhamdulillah balik ke Jakarta atau orang tua juga sempat ke Magelang? Seperti apa? Alhamdulillah Bang, komunikasi lancar. Ya semua berkat orang tua lah Bang ya, motivasi dari orang tua, karena kan saat itu nggak ada lagi siapa lagi selain orang tua Bang yang bisa memotivasi kita. Ya ingat kayak perlombaan di Akmil itu, saya selalu ingat itu pesannya itu minta doa ibu waktu itu tuh sebelum tanding. Jadi saya termasuk orang yang nggak percaya lah kalau di militer itu lomba-lomba itu harus apa ada huka-huka dan lain sebagainya itu Bang, main dukun segala macam itu. Nah, saya karena akidah saya di pondok, saya nggak percaya sama pelatih saat itu. Jadi kalau disuruh ngumpulin inilah kadang apa ya mohon maaf kadang agak jorok ini, tradisi yang jelek mungkin. Ngumpulin air kencing itu terus nanti dilempar, dikumpulin, disiram di mana tanjakan-tanjakan yang kiranya biasanya ada dukun atau lain sebagainya. Nah, itu saya paling enggak ini. Karena memang percaya tidak percaya ya di Indonesia masih ada seperti itu. Karena saya lihat dari Matra Laut ada yang kesurupan, ada yang saya kira, tapi menurut saya headstroke lagi Bang ya. Karena medannya tantangan berapa kilo, cuaca panas. Ya bukan dukun lah kalau saya. Karena kekuatan semua atas izin Allah kalau saya saat itu. Ya udah, saya intinya ketika tanding itu dengan latihan yang maksimal, saya sebelum tanding saya ambil wudhu, saya berdoa, saya kalau sempat sebelum start itu saya sholat duha, udah pelong aja pertandingan. Ya alhamdulillah, kucluk-kucluk masuk pertama gitu. Masuk pertama di finish. Kita serahkan aja lah sama Allah lah kalau dalam pertandingan itu, menang kalah kan biasa. Cuman saya besar dari keluarga orang Gayo, dari kecil saya diterapkan dengan agama, terus saya disekolahkan di pondok, ya jadi saya serahkan semua kepada Allah lah.
Ya. Itu Bang, kalau prestasi waktu tanding di militer itu. Ya, luar biasa sekali ya. Artinya memang penguatan orang tua tadi ini dampaknya cukup besar dan sampai sekarang bahkan ya. Apalagi pas proses pendidikan itu penguatan dan lingkungan keagamaan tadi itu membentuk Mayor Putra seperti yang sekarang. Nah, itu berapa tahun pendidikannya waktu itu di Magelang? Di Magelang 3,5 tahun Bang. 3,5 tahun ya? 3,5 tahun, ya. 3 Berarti tahun setengah. selesai 8. 2008 ya? 2008 dilantik dengan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono Presiden. Iya, iya. Jadi yang paling berkesan selama pendidikan itu apa, Mayor Putra? Atau ada tahapan yang tersulit waktu itu yang bisa disampaikan mungkin? Ya, pendidikan militer Bang yang sangat berkesan ya banyak mungkin Bang ya, khususnya di kecabangan saya infanteri. Saya dengan adanya militer saya pernah merasakan terjun, saya pernah merasakan menyelam di laut. Ya itu menurut saya yang sangat berkesan lah bagi saya. Sehingga ya tugas-tugas operasi bisa saya laksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan pimpinan militer, Pak. Ya. Dan waktu itu semua proses itu lancar semua ya. Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik ya. Alhamdulillah semua lancar. Sampai saat ini alhamdulillah atas izin Allah semua lancar. Ya ini pun bisa ke Lebanon ini alhamdulillah, nggak semua prajurit TNI bisa berangkat ke Lebanon, pasti melalui seleksi juga. Melalui seleksi juga karena kita sudah membawa duta bangsa, duta militer bangsa, diplomat bangsa melalui militer. Ya. Saat lulus 2008 itu Mayor Putra 2008 ya? Ya, 2008 saya dilantik, Bang. Gimana? Lulusan terbaik gimana? Ya alhamdulillah masuklah 20 besar masuk, Bang. 20 besar masuk ya? Alhamdulillah ya. Ya. 20 besar masuk. Dari 300 tadi ya, seangkatan ya? Dari 300, ya. Ini kan 300. Juga luar biasa kalau tadinya pesantren biasa-biasa, katakanlah di tengah-tengah dia, nah ini lulus dengan 20 besar. Nah, tapi tentu ada yang menonjol dari Mayor Putra dibandingkan teman-teman seangkatannya. Ini yang menonjol si siapanya? Ya, saya masih kepemimpinan mungkin Bang ya. Sampai sekarang masih dipercaya juga. Sampai sekarang di angkatan saya masih dipercaya sebagai wakil angkatan, ketua 2, wakil lah. Wakil angkatan yang mengakomodir seluruh angkatan saya, alumni Akademi Militer 2008 yang saat ini bertugas di manapun berada, Bang. Ya sehingga ya itu aja mungkin saya mendapat amanah tambahan, Bang, di samping tugas saya sebagai militer, jabatan yang diterima dari negara, dan juga secara silaturahim, secara kekeluargaan saya harus membawa angkatan saya, Bang, dalam semua kegiatan mendukung tugas di TNI Angkatan Darat. Jadi waktu itu tamat, pangkatnya? Letnan 2. Letnan 2 ya. Dan penugasannya kemana waktu itu, Mayor Putra? Saya Letnan 2 saat itu langsung sebelum berangkat ke Aceh. Saya dapat tugas di Aceh, Bang. Dapat tugas di Aceh, tapi dalam setahun itu saya mendapat kesempatan untuk pendidikan sekolah kecabangan infanteri, terus sekolah intelijen, terus sekolah pelatih infanteri. Baru saya kurang lebih setahun lah. Saya belum langsung ke Aceh, baru setelah setahun saya sekolah itu saya diterjunkan ke Aceh untuk sebagai komandan peleton di Batalion Infanteri 112 Raider di Kodam Iskandar Muda. Berapa lama? Kurang lebih saya
di sana itu 8 tahun, Bang. 8 tahun, tapi terpotong 1 tahun saya di Pas Pampres. Saya sempat setahun di Pas Pampres 2013, zaman Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terakhir. Ya. Gitu. Berarti di Aceh itu sampai 2012. Di Aceh sampai 2018. 18. 2018. Oh, tadi terpotong ya di Pak Pas Pampres itu ya. Ya, Nah, sampai 2018. baru lanjut lagi. 2013 saya setahun di Pas Pampres. Baru lanjut lagi ke Aceh. Saya minta untuk kembali ke Aceh karena saya dipromosikan untuk menjadi jabatan komandan kompi dulu di Aceh, di Raider di Aceh. Ya. Penugasan ke Aceh apakah memang penugasan atau permintaan? Penugasan. Penugasan ya? Penugasan, Pak. Jadi setelah kita Letnan 2, kita menerima ijazah Letnan 2 itu langsung penempatan. Penempatan ke seluruh kodam-kodam di Indonesia. Nah, saya dapat di Aceh, dapat di Kodam Iskandar Muda. Ya, ya. Waktu itu tugas Mayor Petra apa di Aceh? Tugasnya saya sebagai komandan peleton. Ya. Sebagai komandan peleton. Ya, tugasnya apa saja? Ya, tugas saya saat itu karena batalion itu adalah batalion Raider, pemukul Kodam Iskandar Muda. Jadi kita merupakan prajurit untuk mendukung tugas pokok Kodam Iskandar Muda. Baik itu ancaman yang terjadi di wilayah Kodam Iskandar Muda. Termasuk kita salah satu pemukul Kodam, wilayah kita jadi posisi pangkalan kita di Banda Aceh, tapi sektor penugasan kita satu Aceh. Nah, satu Aceh. Sampai di tahun 2014, kalau tidak salah itu saya sempat latihan anti teror di Aceh Tengah dan di Banda Meriah. Saya melaksanakan kegiatan latihan teroris di sana, Bang. Ya, ya. Saya sempat baca tadi seperti saya singgung dalam perbincangan kita, ini dalam rangka mendekatkan ke masyarakat, kan ada pertandingan bola ya. Nah, kemudian sempat pas 17-an, kalau tidak salah, ikut mengibarkan bendera di bawah laut. Dan waktu itu Mayor Petra sempat ikut. Itu ya, betul. Bagaimana ceritanya? Jadi saat itu karena saya ada kualifikasi selam militer, saya diajak oleh komunitas selam Aceh, selam Aceh di Banda Aceh itu, kita mau membuat sejarah pengibaran bendera di bawah laut, yaitu tepatnya di Sabang, menghadirkan seluruh penyelam-penyelam Indonesia. Kita melaksanakan upacara di bawah laut, tapi rangkaian upacara itu sama seperti di darat. Biasanya yang selama ini itu hanya pengibaran bendera saja, kita nyelam, kibarkan bendera merah putih. Nah, tapi ini enggak. Kita pertama kali di Indonesia itu, kebetulan saya sebagai perwira acaranya, perwira upacara saat itu, sempat live juga di Metro TV saat itu saya menjelaskan ke Metro TV. Sempat menjelaskan Metro TV bagaimana rangkaian kegiatannya, saya jelaskan di Metro TV itu live saat itu. Ya, kita mulai dari darat, persiapan, terus masuk ke laut, sampai buat pasukan di bawah, barulah mulai sampai inspektur upacara juga sama, nyelam juga. Inspektur nyelam juga pakai alat KMB itu, kita pinjam dari Arun itu dulu punya alat. Wah, totalitas itu saat itu. Ya alhamdulillah semua berjalan lancar saat itu, Bang. Saya pun wah, itu merupakan inilah kenangan saya yang luar biasa juga sebagai perwira upacara, melibatkan sipil, militer, polisi di situ untuk upacara sama seperti di darat kita upacara, cuman bedanya ya kita tempat lapangannya itu di dalam laut, di Sabang itu. Dan ini yang pertama ya? Itu yang pertama kali. Yang pertama kali di Indonesia kita melaksanakan upacara 17-an di bawah laut. Tapi lengkap. Tahun berapa itu, Mayor Petra? Itu antara 2013 atau 2014, Bang ya.
Itu. 2013-14 ya. Lupa saya 17 Agustus kita di Sabang itu. Ya. Di Sabang. Itu kita menyiapkan ya kalau upacara kan kita siapkan itu ya Bang buat pasukannya itu. Ya. Garis, terus tiang benderanya kita tanam di dasar laut sampai pasukan datang, karena yang upacara ini bukan hanya militer, jadi penyelam-penyelam se-Indonesia semua datang, orang-orang se-Indonesia dari Papua, dari Sulawesi, datang semua, mereka antusias sekali pengen ikut dengan kegiatan itu, karena merupakan kegiatan yang baru saat itu di Indonesia. Ya, ya baru, pertama dan bersejarah, makanya ini mereka antusias sekali ya. Iya. Berapa Gitu. banyak waktu itu yang mengikuti acara itu? Karena kan ini nyelam ya Bang ya, nggak Ya. semua orang bisa ikut, hanya yang sudah mempunyai sertifikasi selam. Itu kurang lebih 400 orang Bang. Ya. 400 penyelam. Dan ini kan tidak mudah memanage 400 orang, dan kegiatan pertama di bawah laut lagi ya. Dan sama prosesnya itu seperti di darat. Iya. Yang susah kan ngaturnya ini Bang. Kalau kita ngatur militer enak. Ini penyelam-penyelam ini kan semua kan sumbernya kan ada yang sipil, ada yang militer. Ya. Jadi ya tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah saat itu berjalan lancar, di bawah juga wah hikmat sekali. Di bawah juga hikmat sekali. Karena kalau di bawah air kan kita nggak bisa ya luruskan baris, nah, tidak bisa Bang, hanya pakai kode kita. Hanya menggunakan kode. Bawa papan tulis, bawa spidol papan di dasar laut, menjelaskan itu ya kita nggak bisa teriak, tapi kita ngasih kode, tulisan untuk menjelaskan kepada mereka itu ya. Tapi alhamdulillah, karena saya punya konsep saat itu, di darat saya jelaskan dulu sejelas-jelasnya, oke, clear, baru kita turun ke dasar laut. Ya. Demikian. Dan alhamdulillah berjalan lancar ya. Ya, alhamdulillah. Setelah itu apa ada lagi kegiatan yang sama untuk 17 Agustusan dilakukan oleh militer dan di bawah laut? Ada Bang. Setelah itu ada. Cuman ada sebagian mungkin karena kan saat itu konteksnya memang besar ya. Kita memang konsepnya itu mengundang masyarakat. Pemda Aceh itu, pariwisata Aceh itu mengundang masyarakat lah, ada programnya lah, ada anggarannya lah untuk memacu itu. Tapi selanjutnya mungkin karena kondisi ataupun anggaran yang tidak mencukupi untuk kegiatan itu ya mungkin mereka hanya nyelam-nyelam biasa, mengibarkan bendera itu saja. Ya. Jadi boleh dibilang ini salah satu yang berkesan selama Mayor Pitra bertugas di Aceh. Sangat berkesan. Sangat berkesan sekali tuh Bang. Dapat amanah sebagai perwira upacara dulu untuk ngatur upacara di bawah laut. Ya. Selain menyelam di bawah laut ini ada hal yang berkesan yang lain? Banyak sih sebenarnya Bang. Kebetulan saya juga putra Aceh, saya mendapatkan tugas di Aceh. Yang pasti saya harus memberikan contoh yang terbaik dari diri saya sendiri, karena mayoritas anggota-anggota di Kodam Iskandar Muda itu ya orang Aceh. Ya pasti dia akan melihat bagaimana perwiranya. Nah, bagaimana dilihat perwiranya. Perwiranya ini termasuk tergolong perwira yang bagaimana, baik sekali atau kurang. Jadi itu sebagai tantangan saya lah. Termasuk kalau ada penonjolan di Aceh seperti ya teroris di Aceh, seperti apa kejadian pasukan Din Minimi di Aceh, ya alhamdulillah kita juga dapat amanah dari Bapak Pangdam untuk langsung terjun ke lapangan untuk menyelesaikan kondisi di Aceh, karena prinsipnya mereka juga saudara kita. Mereka saudara kita juga, jadi marilah kita luruskan niat mereka untuk bergabung kepada NKRI. Ya, dan waktu itu mereka tahu ya Mayor Pitra
asalnya dari Aceh ya, orang Tahu, tuanya. tahu, Ya tahu. tentu setelah tahu kan ini komunikasinya, emosionalnya, kedekatannya tentu berbeda. Ya, betul Bang. Ya, kita melalui kekeluargaan kita mendekati. Ya, alhamdulillah semua sekarang udah keluarga. Din Mini juga kami dengar informasinya anaknya masuk tentara, ya kan? Ya alhamdulillah. Jadi nggak mesti harus kontak senjata kita dengan kelompok-kelompok bersenjata yang melalui dengan ngopi bareng, dengan ngaji bareng, kita saling silaturahim. Ya masalah akan selesai. Masalah akan selesai. Demikian, Bang.